gitu. Nggak merasa terganggu juga, ngomong ya biasa, makan biasa, ciuman juga biasa. Teman-teman saya yang lain bilang, "Gigi lu kan nggak apa-apa, emang kenapa?" Gitu loh, banyak yang bilang gitu, "Ah, lu kecentilan aja," ada yang bilang gitu. Enggak, karena gigi saya emang udah nggak kompak, udah nggak bagus gitu loh. Udah gitu aja, nggak kepikiran ada mitos ini itu, nggak ada. Lalu apa komentar teman-teman mereka tentang gigi kawat mereka? Kemarin sempat pada, "Gigi lo kenapa, Ven?" Gitu. Dan juga banyak. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Sejumlah topik menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita nikmati bersama sore ini. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita simak munculnya tren di kalangan selebriti wanita yang senang memasang behel alias kawat gigi. Bukan semata-mata karena bentuk gigi mereka tidak bagus, melainkan ada unsur untuk bergaya. Berikutnya kita jenguk Zarima di penjara wanita Tangerang. Setelah melahirkan, penampilan Zarima tampak lebih segar. Saat ini anaknya dirawat oleh keluarganya. Bisa kita simak cerita terbaru tentang Anissa Banowati, istri Adjie Pangestu. Semenjak menjadi seorang ibu, Anissa lebih banyak melewati waktu senggangnya bersama si buah hati. Sementara itu, sejumlah informasi singkat dan hangat dari Hasanah Selebriti bisa kita simak dalam rangkuman agenda selebriti sore ini. Ada pula cerita tentang Mayang Sari yang tidak pernah bebas dari isu bersamaan dengan sukses yang diraihnya. Saat ini, Mayang diisukan telah menikah secara diam-diam. Pemirsa, belakangan ini banyak artis menggunakan behel atau kawat gigi. Alat ini berfungsi untuk memperbaiki susunan gigi, terutama bagi mereka yang susunan giginya kurang baik atau tonggos. Namun para selebriti memasang kawat gigi bisa jadi untuk penambah gaya. Mungkin karena harga barang itu pun cukup mahal dan layak diperlihatkan untuk gengsi. Pemirsa, belakangan banyak para artis menggunakan kawat gigi alias behel. Berbeda dengan sebelumnya, banyak orang agak malu-malu mengenakan behel karena dengan menggunakan alat itu ada anggapan bentuk gigi mereka tidak sempurna. Sedangkan sekarang kawat gigi juga bisa berfungsi sebagai aksesoris. Gigi aku tuh tonggos kan. Waktu kecil memang tonggos, terus udah gitu dipakai kan tahun 93 aku pernah pakai apa bekel juga selama hampir 2 tahun deh kalau nggak salah. 2 tahun kelar, giginya udah bagus. Terus apa namanya kan harus pakai yang tiap malam. Nah, aku tuh males pakai yang tiap malam itu, yang buka pasang. Jadi akhirnya maju lagi, tonggos lagi, terus akhirnya aku ini yang kedua kalinya gitu. Ada yang bilang biar ngetren ya, saya bilang ngetren kok sakit gitu loh, maksudnya nggak enak kan pakai gigi gini, sebenarnya makan nggak enak, terus awal-awalnya sakit gitu loh. Cuman karena supaya lebih rapih aja gitu loh. Sama sekali kayaknya semua orang ngira ya kawatan tuh handicap. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih. Tapi mungkin karena aku udah umur kali ya. Kalau ABG malah mungkin nggak apa-apa. Pemasangan kawat gigi biasanya dilakukan ketika masih anak-anak atau pra-remaja. Sementara para selebriti ini memasang di usia mereka yang telah dewasa. Apakah masih ada manfaatnya bagi pembentukan gigi mereka? Ini dulu waktu saya pertama kali pasang, baru pasang tuh 5 bulan, 7 bulan kemudian tuh baru baru ked ma baru rata gitu. Tapi ini yang kedua kali saya pakai ini baru 1 bulan udah rata. Harusnya dulu, makanya saya sekarang cepet-cepet, sebab kalau nanti tambah lama katanya saya dikawati dia bisa 3 tahun, coba bayangin. Jadi kalau nggak saya behel sekarang, kalau saya nggak pakai bracket nih sekarang, mungkin misalnya saya umur 35 atau mungkin sekitar umur 40, saya bisa 3 tahunan dipakai karena udah apa ya, udah tambah parah mungkin gitu. Apakah mereka tidak risih dengan menggunakan kawat gigi tersebut? Enggak juga ya, enggak juga. Kalau yang pertama kali dulu iya saya tersiksa banget karena sakit gitu. Karena mungkin karena udah kedua kali jadi ya nggak ada keluhan sakit, nggak ada keluhan apa-apa sih. Gitu, nggak merasa terganggu juga, ngomong ya biasa, makan biasa, ciuman juga biasa. Teman-teman saya yang lain bilang, "Gigi lu kan nggak apa-apa, emang kenapa?" Gitu loh, banyak yang bilang gitu, "Ah, lu kecentilan aja," ada yang bilang gitu. Enggak, karena gigi saya emang udah nggak kompak, udah nggak bagus gitu loh. Udah gitu aja, nggak kepikiran ada mitos ini itu, nggak ada. Lalu apa komentar teman-teman mereka tentang gigi kawat mereka? Kemarin sempat pada, "Gigi lo kenapa, Ven?" Gitu. Dan juga banyak sekali pengaruh, aku turun banget gitu order ya. Terus setelah copot kawat lumayan ya, aku mau bikin VCD kebugaran juga gitu. Jadi banyak tawaran memang kalau nggak dikawat ya.
Ya kalau teman-teman saya yang ngelihat gigi saya yang tahu banget ya mereka memang suggest-nya pasang behel lagi karena memang udah tonggos banget gitu, udah jelek banget deh pokoknya nggak bagus gitu. Dan bagaimana pula cara perawatan yang harus mereka lakukan? Benar-benar mesti bersih. Sehari minimal 3 kali sikat gigi kalau kita pakai kawat. Yang nggak enaknya kalau kita habis sikat gigi itu mesti kumur lagi gitu ya. Habis itu misalnya masih nyelip mesti congkel lagi. Perawatannya kita dapat sikat gigi khusus dari dokternya. Setiap selesai makan kita pasti harus gosok gigi karena kan nyangkut-nyangkut tuh ya nasi, makanan yang lain pasti nyangkut. Kita harus gosok gigi. Jadi gue selalu bawa odol sama sikat gigi. Sikat giginya khusus dapat dari dokter gigi. Tiap makan tuh ya harus dibersihin karena dia ada sela-sela lain ya karena ini kan gitu. Tentang pemasangan kawat gigi berkembang menjadi tren, bagaimana komentar mereka? Enggak lah, kalau tren kan kalau baju atau misalnya tren yang memang bagus ya, oke tren. Ya ini trennya apa orang sakit kok gitu loh, bibir jadi monyong. Saat ini pemakaian behel ini memang lagi tren apalagi di kalangan anak-anak sekolah dasar, belum 6 SD udah pengen pakai gitu. Ya namanya perempuan modern ya pengen mempercantik diri ya mungkin luar dalam ya, yang bisa saya lakukan ya cuma gigi saya ini untuk saat ini. Lalu sejauh apa manfaat kawat gigi itu sebenarnya? Pemirsa, kita ikuti keterangan dokter gigi yang juga seorang penyanyi, Rita Dina Kandi. Mengenai kawat gigi itu memang itu perawatan dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang harus sabar dan ada keinginan yang keras dari pasiennya juga. Kalau senormalnya itu ya pasang kawat gigi itu sama finishing segala ya kita perkirakan 2 tahun. Pemirsa, apa kabar sang ratu ekstasi Zarima? Setelah melahirkan lewat operasi sesar beberapa waktu lalu, penampilan Zarima nampak lebih segar ketika ditemui tim cek dan dicek di Lembaga Permasyarakatan Wanita di Tangerang. Wanita selebriti yang terpidana karena kasus narkoba ini masih terus menjadi perhatian publik karena sensasi-sensasinya. Pemirsa, belum lama ini Zarima kembali bikin heboh dengan berita melahirkannya. Banyak wartawan berharap setelah anaknya lahir Zarima akan membuka rahasia tentang siapa ayah sang bayi itu. Namun hal itu tidak kunjung terjadi. Saat Zarima melahirkan tidak ada seorang pria pun yang datang untuk melihat bayi yang dilahirkan Zarima. Bahkan Zarima sendiri dikabarkan enggan menyusui sang bayi sampai bayi perempuan yang dilahirkannya lewat operasi sesar itu terpaksa dibawa ke rumah sakit karena menderita sakit kuning. Tetapi begitulah pemirsa Zarima, wanita yang pernah dijuluki si Ratu Ekstasi ini memang wanita yang penuh misteri. Ditemui tim cek dan dicek di Lembaga Permasyarakatan Wanita Tangerang, Zarima tampak ceria. Meski begitu, Zarima mengaku belum siap untuk diwawancarai. Zarima kemudian meminta Kepala Lembaga Permasyarakatan Wanita Tangerang Megi Diansah untuk menjawab pertanyaan seputar dirinya, terutama tentang keadaannya di Lembaga Permasyarakatan setelah melahirkan. Dengan siapakah bayi Zarima sekarang dirawat? Saya nggak tahu persis ya, karena dari rumah sakit nggak masuk ke sini, langsung dibawa. Apakah Zarima diperkenankan membawa anaknya ke dalam tahanan? Boleh, sampai 2 tahun bisa di sini. Ada aturan itu, sampai 2 tahun. Jadi masalahnya ya anak itu kan masih sampai batas 2 tahun tuh bisa nyusu. Jadi batasan anak nyusu 2 tahun sehingga itu bisa ikut ibunya sampai 2 tahun di sini. Saat ditemui, Zarima memang tampak berbeda dari tahanan wanita lainnya. Zarima kelihatan lebih santai, misalnya menerima kedatangan keluarganya. Kecuali itu, Zarima pun tidak menggunakan baju seragam layaknya seorang tahanan. Apakah Zarima memperoleh perlakuan khusus? Saya rasa enggak, sama semua. Perlakuan tuh sama ya. Sesuai dengan yang tahanan, perlakuan seperti tahanan, yang narapidana perlakukan sebagai narapidana. Tuh hamil itu dia nggak bisa pakai baju yang dari sini kebetulan, tetapi yang atasnya bisa, yang bawahnya nggak bisa pakai celana. Tapi warnanya pun sama. Begitulah kabar tentang Zarima yang saat ini masih menjalani masa tahanannya di Lembaga Permasyarakatan Wanita Tangerang. Siapapun Zarima, ia tidak lepas dari kodratnya sebagai wanita.
Menurut si penjara, banyak yang berubah dari Zarima setelah menjadi ibu seorang bayi. Selain sering meminta adiknya untuk membawakan album foto sang anak, ada kalanya Zarima merasa sedih karena tidak dapat